panas-panasnya edisi Hari Guru Sedunia nih. Kebetulan pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang merupakan tokoh dari pendiri dari Jaringan Sekolah Digital atau demisioner ketua umum dari Ikatan Guru Indonesia tahun 2016-2021. Pak Ramli sudah ada di tengah-tengah kita nih teman-teman. Nah, membahas mengenai pendidikan yang ada di Indonesia, mungkin teman-teman banyak pertanyaan-pertanyaan, apalagi di masa pandemi sekarang yang meluluh lantahkan apa-apa yang sudah kita kerjakan pada saat sebelum pandemi dan sekarang pada saat pandemi kebiasaan kita ini semua berubah. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Pak Ramli selaku Ketua Umum dari Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Kebetulan kita berada di masa digital yang dituntut untuk mampu untuk menguasai digital itu sendiri. Nah, gini Pak, anak muda sekarang kan identik dengan dunia digital, termasuk anak-anak sekolah gitu Pak, para pelajar, dan pasti guru-guru juga dituntut untuk mengerti apa itu digital itu sendiri. Nah, bagaimana dari JSDI ini atau Jaringan Sekolah Digital Indonesia ini memandang hal seperti ini yang pasti ini barang pasti yang perlu kita ketahui nih, Pak. Digitalisasi atau teknologi informasi itu seperti bisa bermata dua. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Kedua-duanya bisa besar manfaatnya. Misalnya bisa dapur ya. Bisa dapur kita bawa ke dapur itu bisa buat potong sayur, potong ayam, potong pisang dan seterusnya. Tetapi pisau itu juga bisa digunakan untuk melukai, bahkan bisa membunuh. Dunia digital atau teknologi informasi itu persis sama dengan itu. Jadi dia bisa bermanfaat sangat baik, tapi bisa juga sangat buruk. Jadi manfaatnya dengan mudaratnya itu berbarengan ada. Itu teknologi informasi. Beda misalnya dengan Al-Quran ya, yang hanya ada manfaatnya tidak ada negatifnya. Tapi teknologi informasi atau digitalisasi ini seperti itu. Jadi misalnya seperti sekarang ya, dulu kita masih mengenal yang namanya pornografi, kemudian penggunaan media sosial untuk kejahatan dan sebagainya. Sekarang ada yang lebih parah sebenarnya, seperti game online yang sudah sampai ke taraf judi. Dan pertama bukan cuma merusak psikis, merusak fisik seperti mata, kemudian daya gerak dan sebagainya itu bisa bermasalah dengan digitalisasi. Tetapi kalau digunakan untuk sisi positif, dia akan sangat besar manfaatnya. Misalnya kita dengar Hairul di Pindrang, ya, dia hanya tamat SD, tapi dengan belajar dari ruang digital atau dunia maya, dia bisa bikin pesawat, bisa terbangkan malah pesawatnya, gitu ya. Yang mungkin kita yang profesor, yang sekolah, doktor, dan semua belum tentu bisa, tapi dia bisa. Belajarnya dari mana? Dari dunia digital, dari YouTube dan sebagainya. Nah ini bisa memberi manfaat yang luar biasa, tetapi bisa juga memberi masalah yang luar biasa. Ya seperti misalnya sekarang yang digabung dengan anak muda, game itu bisa tidak tidur 2 hari 2 malam itu gara-gara game. Chipnya habis, bisa bermasalah. Saya lihat alurnya bisa seperti ini. Jadi dia main game sampai sekian lama, setelah kalah main game dia ikut pinjaman online. Pinjaman online digunakan beli chip, chip itu kemudian dipakai untuk main lagi. Kalah pinjaman online lagi. Akhirnya belakangan pinjaman online semakin banyak. Saya menemukan ada beberapa anak muda yang pinjaman online sampai 80 juta, sampai 100 juta, itu gara-gara game online. Berarti itu masalah. Ya. Tetapi seandainya itu digunakan untuk kebaikan, jauh lebih baik. Misalnya dia bisa beternak ayam dengan baik dengan belajar dari dunia digital. Ya. Apa saja yang ada di sekitar. Misalnya dia punya waktu, tapi belum punya pekerjaan ya. Punya pekerjaan, punya orang tua yang bisa kasih modal sedikit. Ada lahan kecil di samping rumah, dia bisa bikin aeroponik misalnya ya. Jadi hidroponik, tanamannya di bawahnya ada kolam ikan.
Dari mana bisa tahu itu? Dari dunia digital. Kalau mau belajar itu, ya. Atau misalnya dia punya lahan lebih luas lagi, ya. Dari dunia digital dia bisa cari tahu apa yang bisa saya manfaatkan dengan lahan saya luas yang tidur itu. Oh, tidak ada airnya, kita bikin sumur bor atau apa gitu, atau mungkin dari air. Jadi dari belajar seperti itu di dunia digital menyajikan semuanya. Saya dulu tidak pernah bisa membayangkan kalau ternyata saya bisa tanam sayur di tempat rumah saya, gitu toh. Dan sayur itu bisa memenuhi kebutuhan dapur, malah bisa saya bagi ke tetangga-tetangga. Itu karena dunia digital yang mengajari kita. Dulu di kampung, saya juga orang kampung, tapi tidak tanam sayur kan. Tapi sekarang belajarnya, oh ternyata menanam sayur yang bagus itu pupuknya tidak boleh pupuk kimiawi, kita pakai kimia organik, caranya seperti ini, caranya seperti ini. Itu karena digital, ruang digital yang terbuka. Jadi ruang digital bisa membuat orang menjadi luar biasa, tapi juga bisa menjadi binasa. Seperti itu. Ya, tadi sudah sempat disinggung bahwa digital itu bagaikan pisau bermata dua nih. Ada sisi negatif dan sisi positifnya. Tergantung bagaimana orang-orang mengelola hal tersebut. Nah, di JSDI sendiri ini kan punya cita-cita untuk mewujudkan masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik di era digital seperti ini, apalagi yang kita tidak bisa terlepas di era-era digital seperti ini. Nah, apa yang sudah dilakukan dari jaringan sekolah digital Indonesia ini untuk pendidikan yang ada di Indonesia, Pak? Sejak JSD lahir itu kita fokus digitalisasi. Jadi penguatan digitalisasi, bahasanya kami membuat guru, siswa, sekolah dan orang tua berdaya secara digital. Jadi kita tidak mau mereka ketinggalan informasi. Kenapa? Karena perkembangan teknologi informasi itu kan sangat cepat. Apa yang kita anggap canggih 10 tahun lalu bukan hanya sekedar tertinggal, tapi sudah hilang. Ya. Misalnya dulu kita punya pager itu gitu ya. Mungkin dari sekarang sudah tidak pernah lihat yang namanya pager. Tapi dulu di masa saya, pager itu sangat canggih, luar biasa. Orang-orang yang punya pager itu kita anggap orang kaya, ya, dan hanya orang-orang yang bisa punya uang itu yang bisa beli pager. Kemudian kita punya yang namanya telepon koin. Kemudian ada warung telekomunikasi. Nah, sekarang di mana kita menemukan ada warung telekomunikasi? Pager di mana dan sebagainya. Kemudian kita mengenal yang namanya BlackBerry di masa lalu. BlackBerry. Sekarang siapa yang pakai BlackBerry? Dulu kita di lorong-lorong di mana-mana banyak yang namanya warung PlayStation, penyewaan PlayStation. Sekarang sudah tidak ada, tinggal 1-2 yang kita temukan. Nah, yang seperti ini itu perubahan itu keniscayaan dan berubahnya sangat cepat. Kalau dulu perubahan itu lambat, misalnya dari radio ke televisi, dari hanya bisa didengar menjadi bisa dilihat, dari televisi hitam putih menjadi televisi warna, itu lama sekali bisa sampai ke situ. Tapi sekarang ini apa yang kita anggap canggih hari ini 3 minggu ke depan sudah ketinggalan, karena ada aplikasi baru yang lebih maju daripada yang kita pegang sekarang. Kenapa? Karena semua orang bikin, semua orang membantu. Nah, teknologi digitalisasi ini membuat orang-orang kemudian bisa menghasilkan banyak uang dari dunia digital. Saya kasih contoh misalnya Gojek ya. Gojek itu kan tidak punya motor dan motornya di mana-mana. Tidak punya mobil dan mobilnya di mana-mana. Atau Traveloka atau Oyo ya, hotelnya ada di mana-mana, tapi dia sendiri tidak punya hotel. Nah, ini media sepertinya membuat kita tersadar bahwa digitalisasi itu keniscayaan. Karena digitalisasi keniscayaan, maka guru dan siswa harus dibuat berdaya secara digital. Apa yang kita lakukan? Ya, kita melatih guru supaya mereka bisa menggunakan aplikasi dengan baik, terutama dasar-dasarnya, seperti bagaimana punya YouTube yang baik, bagaimana TikTok, bermain TikTok itu yang baik. Dulu TikTok itu saya anti sekali sama TikTok. Kenapa? Karena dalam pikiran saya negatif saja ini TikTok. Sampai suatu ketika pimpinannya TikTok telepon saya, Mas Ramli bisa bicara enggak? Saya bilang boleh. Saya dari TikTok, boleh enggak JSD fasilitasi kita untuk melatih guru-guru menggunakan TikTok? Saya bilang ini mau dibawa guru-guru joget-joget. Bilang saya bilang.
Dia bilang bukan Pak, kita butuh bantuan dunia pendidikan untuk menggeser konten-konten negatif di TikTok diisi dengan konten positif. Nah disitulah kemudian kita bekerja sama dengan TikTok yang mereka malah berani kasih uangnya supaya jarang itu urusan konten positif terisi. Itu tadi yang saya sebut, ruang itu harus diisi dengan ruang positif. Karena kapan didominasi sama ruang-ruang negatif, maka yang dilihat anak-anak muda kita, yang dilihat orang-orang yang negatif-negatif itu, begitu bukan negatif, tapi tidak yang positif. Gitu. Maka konten positif harus banyak di dunia kita. Itulah kenapa guru-guru dilatih supaya media-media pembelajaran mereka pakai TikTok, gitu kan? Gitu. Menguntungkan TikTok sih, tapi apa boleh buat daripada kita dirugikan gitu. Di sisi lain, kita butuh melatih guru bagaimana membedakan bagaimana menggunakan TikTok dengan menggunakan YouTube. Kalau sama caranya menggunakan, pasti tidak bagus kan? Karena kalau di TikTok dia mau ceramah panjang, baru sedikit ceramahnya sudah putus, gitu. Karena waktunya memang singkat. Maka dia harus membuat konten yang singkat, padat, tapi menarik untuk anak-anak gitu. Dan singkat sekali. Tapi kalau di YouTube bisa ceramah 2 jam juga, tidak apa-apa. Gitu. Nah, itu bagaimana menggunakan itu dengan baik, bagaimana menggunakan platform lain untuk belajar, misalnya PowerPoint. PowerPoint dulu waktu saya kuliah, seingat saya, itu hanya bisa tampilkan ke layar. Teman-teman saya ternyata bisa gabungkan video ke situ, gabungkan Excel ke situ, bisa bikin perhitungan-perhitungan di PowerPoint, malah bikin ujian di PowerPoint. Nah, itu yang dilatihkan ke guru-guru kita. Nah, karena guru tidak cukup, maka kita bikin sekarang yang namanya pandu digital, ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler di sekolah, isinya digitalisasi sekolah, digitalisasi pendidikan. Jadi bagaimana membuat konten-konten pendidikan dan sebagainya itu dilatihkan ke siswa. Makanya kita sebutnya sebagai ekstrakurikuler pandu digital. Nah itu sudah banyak provinsi yang bekerja sama dengan kami, sekolah-sekolah bekerja sama dengan kami supaya ekstrakurikuler mereka itu digitalisasi, bukan hanya sekedar seperti karate, pramuka dan sebagainya ya, jadi ekstrakurikuler. Tapi digitalisasi juga jadi ekstrakurikuler di sekolah. Ya, tadi sudah sempat tadi dikatakan digitalisasi ini adalah sebuah keniscayaan yang sudah barang pasti yang harus kita lalui bersama gitu. Nah, tadi juga hal-hal yang sudah dilakukan itu seperti ada pelatihan-pelatihan oleh guru dan ada sempat juga tadi ekstrakurikuler pandu digital. Nah, menurut Bapak Ramli sendiri ini apakah ada dampak dari masa pandemi ini, dampak dari masa pandemi khususnya bagi para tenaga pendidik dan para pelajar yang perlu ditingkatkan begitu, yang perlu diasah lagi mengenai digitalisasi ini selain pelatihan kita. Jadi problem pendidikan kita itu kan sebenarnya parah. 60% guru kita itu survei Kemdikbud, bukan survei siapa-siapa. 60% guru di Indonesia itu tidak mampu menggunakan teknologi untuk pembelajaran. 60%. Kemudian yang bisa menggunakan teknologi untuk pembelajaran tapi seadanya itu sekitar 30%. Yang bisa membuat pembelajaran menarik dan berkualitas di dunia maya itu tidak sampai 10%. Sehingga kalau sekarang terjadi yang namanya learning loss, kegagalan pembelajaran, itu wajar. Bukan kesalahan teknologinya, bukan kesalahan aplikasinya, tapi kesalahan yang mau mengoperasikannya. Jadi bukan mobilnya yang jelek, tapi sopirnya yang tidak bisa bawa mobil. Itu masalah. Jadi ini yang problem kita, dan itulah kemudian banyak terjadi. Guru A kasih tugas, guru B kasih tugas, guru C kasih tugas, guru D kasih tugas. Akhirnya karena kebanyakan tugas ini siswa, dia jadi stres. Belum lagi di rumahnya, HP-nya digunakan berlima sama saudaranya 5 orang. Kemudian kalau bapaknya juga pakai HP itu, mamanya juga pakai HP itu. Satu HP digunakan bersama-sama. Kemudian signal di rumahnya juga kadang ada, kadang tidak ada. Kemudian setelah itu dia kemudian membandingkan dengan teman yang lain. Itu temanku dulu jauh lebih pintar saya dibanding dia. Tapi kenapa dia tugas saya semua? Saya tidak bisa tugasku. Masalahnya itu tadi, alat dan sebagainya dia tidak punya. Kemudian temannya tadi bisa bayar
tutor atau instruktur misalnya di dunia belajar untuk mengerjakan tugasnya dia. Gitu. Akhirnya dia merasa tertinggal, semakin stres, dan ini yang bisa berujung bunuh diri. Ya. Kita pernah dengar kan ada siswa bunuh diri gara-gara itu sampai menuliskan surat dan sebagainya bunuh diri. Dan itu bukan satu loh. Jadi guru ini jadi problem utama pendidikan online itu tidak berjalan dengan baik. Guru yang bisa mendidikan pembelajaran dengan baik itu justru ditunggu sama siswanya, bukan dihindari sama siswanya. Karena dia, guru siswanya akan bilang, besok ini guru saya ngajar pakai apa lagi? Ya. Nah, salah satu cita-cita kita di jaringan sekolah digital Indonesia adalah guru itu punya keahlian mengajar macam-macam, berbagai jenis keahlian mengajar, sehingga setiap dia mengajar itu berbeda dengan mengajar pada minggu berikutnya. Jadi kalau minggu ini misalnya dia pakai komik, minggu depan pakai game, minggu satu video pembelajaran. Kalau itu bisa dilakukan, semua guru punya 21 misalnya cara mengajar yang bervariasi itu, gurunya, siswanya tidak akan bosan. Tapi kalau gurunya hanya membaca di depan kelas, gurunya membaca, siswanya juga membaca, siswanya bisa minta izin 15 kali keluar minta ke toilet 15 kali. 15 kali minta toilet itu tanda-tanda bahwa cara mengajar itu tidak bagus. Konfirmasi cara mengajar itu. Apalagi ada guru yang anak-anak buka halaman sekian sampai sekian ya, tolong dikerjakan, sebentar saya pulang. Sebentar itu gurunya ke pasar dulu, pulang dari pasar baru. Nah ini semua yang tertinggal di era pandemi ini, karena mereka tidak bisa menggunakan cara belajar. Jadi bisanya hanya kirim tugas lewat WhatsApp dan sebagainya. Bahkan ada guru yang sudah habis siswanya di grup itu, dia masih merasa mengirim tugas, padahal sudah tidak ada siswanya di grup WhatsApp itu, karena dia orang mengenal WhatsApp, misalnya begitu ya. Jadi ini masalah pendidikan kita memang karena itu. Ya pandemi ini tidak kita bilang beruntung ada pandemi, tapi ada untungnya juga ada pandemi. Kalau bukan karena pandemi, guru-guru tidak berubah. Tapi ya, kita tidak boleh bilang begini, karena banyak kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan orang tua gara-gara pandemi. Ya, betul sekali tadi yang dikatakan bahwa guru-guru ini dituntut untuk memiliki keahlian atau kreativitas bagaimana dia menyampaikan apa yang perlu disampaikan oleh untuk para pelajar atau mahasiswa sekalipun begitu. Nah, mengenai jaringan sekolah digital Indonesia nih, kan masih banyak pelosok-pelosok yang belum ada jaringan. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh JSDI ini dalam secara khusus itu untuk bagi para pelajar atau mahasiswa yang di pelosok, bagaimana upayanya untuk terus belajar? Kalau terus belajar ya tetap belajar, karena mayoritas daerah-daerah yang tidak ada sinyal itu pandeminya kecil, jadi mereka tetap bisa belajar berkelompok, berlima, itu didatangkan gurunya. Kami di awal JSDI ada itu memberikan penghargaan ke guru-guru yang namanya guru kunjung. Guru kunjung itu guru yang mendatangi rumah siswanya supaya siswanya tidak belajar. Dulu kami kasih uang tunai 800.000 per guru yang melakukan guru kunjung ke anak didik mereka. Tapi bukan disampaikan sebelumnya, tapi setelah mereka melakukan guru kunjung, baru kita umumkan bahwa semua guru yang melakukan itu silahkan mengajukan diri, kita akan berikan uang, ditransfer langsung dananya ke mereka. Itu karena kita menghargai upaya keras mereka yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya, dan tidak ada yang perintah dia seperti itu. Tapi karena mereka merasa bahwa anak didiknya harus tetap belajar, ya mereka menangani siswa. Itu salah satu yang kita lakukan. Karena kita tidak membangun tower di semua tempat itu tugas pemerintah. Tetapi berkampanye terus-menerus bahwa signal yang dibutuhkan, jadi yang dibutuhkan harus kita lakukan. Jadi misalnya kita memviralkan guru yang ikut pelatihan di atas pohon. Kenapa? Karena yang ada signal hanya di atas pohon itu. Dia mendengar kalau teman-teman lainnya itu ikut pelatihan di JSDI, ya. Tetapi karena dia tidak ada signal di rumahnya, di warung kopi juga tidak ada, jadi dia manjat pohon di situ ada signal. Di situ ada ikut pelatihan. Itu kejadiannya dari Kalimantan itu. Nah, ini memang kita dorong supaya mereka itu bisa tetap belajar, siswa yang belajar. Tetapi ini juga cukup berbahaya ya, misalnya apalagi kalau siswa. Ada yang seperti ada mahasiswa itu
jatuh dari pohon akhirnya meninggal karena cari signal, itu kan masalah. Jadi kita memang harus dorong pemerintah untuk bisa menyediakan jaringan internet di mana-mana. Sebenarnya kami berharap pemerintah itu bisa mendorong dana CSR provider telekomunikasi untuk menghadirkan itu di area terpencil. Ya daripada musuh-musuh kegiatan yang tidak jelas di kota-kota, ya, Telkomsel misalnya, Indosat, XL dan sebagainya, bikin acara kegiatan di kota-kota, mending dana sponsor atau dana CSR ini disalurkan ke daerah, bikin tower di sana. Tetapi memang tower-tower ini kan juga ada masalah. Jadi misalnya kami sempat ada di Papua, di Maluku itu ada satu provider masuk menambah provider yang lama, tiba-tiba semua kartu perdananya habis diborong semua orang. Nah, ini supaya dia tidak ada di situ, yang mendukung itu supaya itu hadir semua tempat jaringan internet itu bisa hadir di semua tempat. Betul. Tadi juga kan ini bukan apa namanya, untuk tower-tower yang di pelosok itu mungkin belum sempat ke telinga pemerintah. Nah, melihat pendidikan di Indonesia ini, apakah menurut JSDI ini apakah kurikulum yang diterapkan di Indonesia, apalagi berbasis digital sekarang, maksimalkah sekarang kurikulum yang diterapkan pada masa Indonesia? Sekarang kurikulum kan ada 3. Jadi kurikulum K13 yang diikuti selama ini, kemudian ada kurikulum era pandemi yang disesuaikan dengan kondisi pandemi. Kemudian ada namanya kurikulum mandiri. Kurikulum mandiri itu terserah sekolahnya bikin kurikulum. Jadi sebenarnya sekolah-sekolah sudah bisa bikin kurikulum sendiri kalau mereka ingin memperbaiki mutu luaran mereka atau orang mereka. Nah, kurikulum kita memang tidak bagus ya, harus diakui bahwa tidak bagus karena hasil-hasilnya tidak bagus. Ya terutama seperti bahasa Inggris, matematika itu masalahnya serius. Jadi ini sesuatu yang harus diubah. Itu yang pertama. Yang kedua, beban belajar anak didik itu terlalu banyak. SMA itu 16 mata pelajaran, SMP 14 mata pelajaran. Saya kuliah dulu 7 mata kuliah saja beratnya luar biasa. Anak SMA 16 mata pelajaran, anak SMP 14 mata pelajaran. Sehingga ada anak SMP yang satu bukunya habis saking banyaknya buku dibawa ke sekolah. Itu terjadi di kita. Tidak ada penyederhanaan. Makanya pernah waktu Menteri baru ini mengundang saya memberikan masukan, ya banyak masukan yang kita berikan. Salah satunya menghapuskan mata pelajaran bahasa Inggris di SMP, SMA, tapi dipindahkan ke SD. Ya. Kemudian matematika harus diperbarui model pembelajarannya. Kemudian jumlah mata pelajaran di sekolah harus dikurangi. Jadi SD itu cukup 5 atau 6 mata pelajaran, SMP juga begitu, SMA tidak boleh lebih dari 7 mata pelajaran. Jadi apa mata pelajarannya? Ya kita lempar ke sekolah. Mereka maunya apa? Jadi modelnya itu dari bawah, tenang. Jadi kita mencari untuk mata pelajaran atau mata pelajaran yang cocok di sekolah itu apa? Selama ini kan mata pelajaran itu tergantung apa kepentingan orang masuk ke sekolah. Misalnya karena BKKBN harus disosialisasikan, jadi kurikulum BKKBN. Ya, karena karena G30 SPKI itu masalah oleh pemerintah, maka dihapuskan itu materi G30 SPKI. Jadi kepentingan pendidik, bukan kepentingan pendidikan, kepentingan orang di luar pendidikan. Makanya saya pernah diundang KPK, ditanya sama KPK, bolehkah mata pelajaran anti korupsi itu diadakan di sekolah? Saya bilang tolong jangan coba-coba menambah mata pelajaran kurikulum anti korupsi di sekolah. Saya bukan pro dengan korupsi, tetapi menambah satu mata pelajaran di sekolah berarti Bapak Ibu harus menambah 270.000 guru di seluruh Indonesia karena jumlah sekolah segitu. Ya. Nah sementara mata pelajaran di sekolah itu sudah cukup banyak. Kalau ditambah lagi kurikulum dan sebagainya, maka semakin repot dalam pendidikan kita. Belum lagi bukunya harus ditambah, gurunya harus ditambah, materi pelajarannya harus digeser dan sebagainya. Yang sekarang sudah banyak, mau ditambah lagi. Nah ini kemudian yang memang harus diperbaiki oleh pemerintah di sisi itu. Dan harusnya sisi manfaatnya harus lebih utama. Misalnya, ada satu pertanyaan, kenapa alumni SMK menjadi kelompok
luar sekolah paling banyak penganggur. Itu jumlah paling banyak pengangguran itu dalam SMK. Apakah SMK-nya jelek? Bukan SMK-nya jelek, tapi SMA bisa lanjut perguruan tinggi. SMK kecil kemungkinan lanjut perguruan tinggi. Kenapa? Karena materi ujian masuk perguruan tinggi menyesuaikan dengan SMA, bukan dengan SMK. Ya gitu ceritanya. Saya salah satu yang harus dikoreksi dari pendidikan itu tadi, materi masuk perguruan tinggi. Kenapa? Saya berani bilang, saya bisa luluskan orang di jurusan matematika tanpa dia tahu matematika sedikit pun. Karena saya punya bimbingan belajar. Saya bisa membuat dia dapat skor yang cukup untuk lulus jurusan matematika tanpa harus mengerjakan pelajaran matematika. Betul tidak? Bisa. Iya. Anak didik saya dulu dalam bimbingan saya tanya, suka pelajaran fisika? Tidak bisa. Sudah mulai hari ini tutup buku fisika, jangan dibuka sampai ujian. Orang lain kan bilang aneh toh, kenapa kita mau ujian fisika disuruh tutup buku fisika? Kenapa? Karena satu soal yang kau jawab fisika sama nilainya dengan satu soal bahasa Indonesia. Lebih suka biologi daripada fisika, sudah belajar biologi supaya biologinya benar semua. Tidak usah yang benar fisika. Nilainya sama saja. Bahkan pernah kami meluluskan siswa jurusan IPS masih fakultas kedokteran. Tidak mengerti biologi tapi lulus jurusan biologi. Yang lebih parah lagi, tapi mungkin berdosa ya. Buta warna tapi lulus di kedokteran. Jadi selalu ada cara ternyata yang terlalu banyak celah pemerintah yang kemudian membuat itu seperti itu. Bahkan orang bisa lulus di jurusan sastra Inggris tanpa bisa berbahasa Inggris, bisa. Karena yang diujikan bukan cuma bahasa Inggris. Ya, seharusnya ujian masuk perguruan tinggi itu basis profesionalnya tetap harus lebih kuat. Misalnya dia masuk ke fakultas teknik, kalau tidak bisa matematika, tidak bisa fisika, jangan bermimpi masuk teknik lah. Karena yang akan digunakan nanti di fakultas teknik ya itu, gitu kan? Iya. Sampai saya pernah ngawas jadi asisten di laboratorium, ada anak peternakan tidak lulus respon masuk laboratorium. Dia bilang, Pak, kalau saya bisa kimia, belajar kimia, saya tidak masuk peternakan. Padahal dia peternakan untuk kimia. Jadi dia tidak bisa. Harusnya memang ujiannya berbasis itu. Kalau ujiannya berbasis itu, anak SMK bisa lulus masuk perguruan tinggi. Kenapa? Karena teknik, dia belajar tekniknya selama itu masalahnya. Nah, yang lain adalah SMK ini tidak dibekali dengan ilmu SMK yang cukup. Ya. Misalnya ada SMK yang belajar bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya jurusan teknik mesin, tapi yang dipelajari bahasa Inggrisnya itu bagaimana menara Eiffel, bagaimana gunung-gunung, bagaimana lautan, padahal dia teknik mesin. Kenapa tidak bahasa Inggrisnya membahas tentang mesin? Supaya sambil belajar bahasa Inggris, dia juga belajar keilmuannya. Harusnya begitu ya, tapi tidak terjadi seperti itu. Nah, makanya sekarang banyak yang namanya SMK Sastra. Kenapa? Karena SMK judulnya yang dipelajari hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Judulnya SMK. Ini masalah pendidikan kita namanya. Nah ini, tapi SMK yang bagus kok sudah banyak sekarang. Nah inilah kemudian yang membuat kita memang harus mempersiapkan pendidikan yang baik. Karena anak-anak muda di situ. Tetapi sekarang itu posisi guru sudah bergeser. Kalau dulu di masa lalu, guru itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Kalau guru kita bilang cecak itu adalah buaya, kita harus percaya. Karena kita tidak punya sumber informasi lain selain guru. Ya, kalau dulu buaya itu dibilang itu namanya cicak ya. Iya. Jadi semua anak didiknya harus percaya pada cicak. Karena tidak ada informasi lain. Sekarang coba guru bilang ini bukan cangkir, tidak bisa di googling gitu kan. Jadi guru sekarang harus berubah dari dia menjadi sumber ilmu pengetahuan menjadi fasilitator. Dia memfasilitasi siswa untuk dapat ilmunya. Makanya kalau saya sebenarnya inginnya saya itu pendidikan dasar SD itu diubah. Belajarnya SD itu semuanya terus alat. Alatnya apa? Semua alat itu adalah bahasa.
Jadi yang pertama dia harus belajar bahasa Indonesia, pasti, karena kan kita belajar bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pergaulan. Bahasa pergaulan itu pendidikan karakter. Kita sopan santun dan sebagainya itu bahasa pergaulan. Kalau kita bergaul tidak sopan, ya belum tentu kita punya teman dan sebagainya. Kemudian ada bahasa ilmu pengetahuan. Dasar dari semua pengetahuan itu matematika. Jadi matematika yang orang harus bagus, baru kemudian belajar lagi. Jadi kalau di SD ini harus ada. Kemudian ada bahasa internasional. Kalau bahasa internasional bagi saya dua, paling tidak. Bahasa Inggris, bahasa Arab. Bahasa Inggris itu digunakan untuk mencari informasi lain. Bahasa Arab ini harusnya dimiliki oleh seluruh pelajar Indonesia. Kenapa? Karena hampir 2 juta penduduk Indonesia setiap hari menggunakan bahasa Arab, tapi tidak tahu artinya. Belum tentu tahu artinya apa. Betul tidak? Setiap hari minimal 17 rakaat dia baca bahasa Arab, tapi belum tentu tahu artinya. Bahkan Al-Ikhlas belum tentu tahu artinya Al-Ikhlas. Atau jangan-jangan Bismillahirrahmanirrahim tidak tahu artinya apa. Jadi berdosalah kita kalau mereka tidak diberikan yang ini bahasa Arab ini. Tapi ini boleh jadi pilihan di SD. Apakah bahasa Arab atau bahasa Inggris? Jadi bahasa internasional. Kemudian di era digital ini ada sesuatu yang harus dikuasai. Namanya bahasa data. Dasar dari digitalisasi itu data. Bahasa keren coding. Kalau saya bilang bahasa data, banyak yang tidak paham. Tapi coding banyak yang iya saya tahu. Coding. Jadi ini yang harusnya diajarkan di SD. Yang kalau anak SD bisa ini, maka selanjutnya dia bisa cari ilmu yang lain sendiri. Dengan bahasa Inggris dia bisa cari yang lain. Banyak juga materi-materi di sekolah yang menurut saya mubazir. Salah satu yang mubazir itu kan teori Darwin. Buat apa kita diajar teori Darwin, mengenai buku dan sebagainya? Padahal kita tahu bahwa manusia itu tidak berasal dari benda mati. Manusia itu yang pertama Adam, gitu kan? Tuhan sudah mengabarkan kita ini manusia pertama. Kemudian ada evolusi. Evolusi itu terjadi. Apakah betul manusia itu dari kera? Berarti Nabi Adam itu sudah kera memang kan? Ya, apa betul seperti itu? Tidak tahu. Atau misalnya kita menganggap bahwa manusia dulu itu, ini masa prasejarah cerita, itu kolot, tidak bisa apa-apa. Tapi kan kita dapat cerita bahwa Nabi Nuh bisa bikin kapal yang orang Indonesia belum tentu bisa bikin sekarang. Orang zaman sekarang belum tentu bisa bikin, tapi Nabi Nuh bisa bikin. Sekarang ada kota, dulu ada kota yang dibikin oleh Raja Namrud, ya, yang besar sekali, yang canggih, megah itu, yang orang Indonesia sekarang belum tentu, orang sekarang belum tentu bisa bikin. Berarti peradaban masa lalu itu luar biasa. Atau kita piramida misalnya, atau Candi Borobudur di Indonesia. Belum tentu orang Indonesia sekarang bisa bikin Candi Borobudur, tetapi di masa lalu mereka bisa bikin. Kenapa kita bilang bahwa orang masa lalu itu tertinggal? Karena mereka sangat maju. Ini yang kadang-kadang menurut saya banyak materi-materi di sekolah yang tidak perlu diajarkan tapi diajarkan. Ya kalau cari dibuat ya boleh lah ya, tapi tidak perlu menjadi materi sekolahan. Materi sekolahan dasar yang bisa digunakan dulu sama dulu. Begitu. Ini memang harus berubah banyak hal. Banyak yang perlu dibenahi ya untuk kurikulumnya Indonesia. Itu. Nah, terakhir nih Pak, closing statement apa sih harapannya Pak Ramli ini untuk para pemuda di masa sekarang, khususnya ini dalam hal ini untuk pelajar dan mahasiswa? Kita fokus ke sekolahnya, apapun seburuk-buruk sekolah ya itulah tempat kita untuk mengembangkan kemampuan. Kemudian jangan berhenti untuk mencari sisi positif. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke dunia negatif, maka kita akan ketemu dengan hal negatif, apalagi dunia digital. Kalau kita sering buka sesuatu yang misalnya sering buka bola ya, maka yang dimunculkan di media itu akan muncul bola terus itu semua. Nah itu akan seperti itu di sekarang seperti itu, apalagi di masa depan. Apalagi kalau sering buka yang pornografi itu, maka yang muncul di tempatnya pornografi semua. Kalau sering buka berita tentang Jokowi, maka yang muncul di Jokowi gitu ya. Jadi ada tren yang digunakan, yang tren kita yang disesuaikan oleh media
kita. Jadi misalnya YouTube, ketika kita sering membuka tentang sirah Nabawi, maka yang muncul itu. Tapi kalau kita sering buka misalnya K-pop, maka yang muncul K-pop semua gitu ya. Nah itu kecenderungan itu yang sebaiknya anak-anak muda sekarang itu arahnya ke hal-hal yang positif, konten-konten positif. Kalau sering buka hidroponik ya semua hidroponik dan muncul gitu kan. Nah ini yang butuh kesana. Kemudian itu filter agar sisi positif yang ada, sisi negatifnya dihilangkan. Kemudian sekarang kita tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, termasuk umur tidak membatasi, sehingga usia muda menjadi entrepreneur itu sudah bisa dilakukan. Kita harus ingat bahwa penerimaan pegawai semakin kecil, karyawan semakin dikurangi. Dulu jalan tol itu masih ada orang yang kasih tukar-tukar uang, kan sekarang sudah tidak satu-satu, 5 di situ tinggal 1. Ya. Berarti jumlah orang yang dipekerjakan akan semakin kecil. Kalau kita berharap mencari pekerjaan di masa depan, kita akan kesulitan. Maka ciptakan pekerjaan. Salah satu cara menciptakan pekerjaan, ya dengan online dan sebagainya tidak masalah. Kenapa? Saya dulu itu hanya bercita-cita mau beli mesin fotokopi waktu masih kuliah. Mau beli mesin fotokopi. Ternyata saya ketemu orang yang bisa bikin model, saya bikin bimbingan belajar. Dari bimbingan belajar saya bisa bikin tambang, saya bisa bikin perumahan dan lain-lain. Jadi kalau saya berpikir saya bikin perumahan nih, karena saya nafikan perumahan terus, tidak jadi, karena ternyata Allah menakdirkan bimbingan belajar dulu. Sekarang bimbingan belajar saya ada, tapi saya kasih orang. Saya tidak lagi dapat keuntungan dari situ. Ini adalah proses. Makanya jangan takut untuk memulai. Ada seorang ahli ketika ditanya begini, Anda kan banyak membuat kesalahan selama berusaha. Jika nanti Allah memberikan umur lagi, hidup kembali, gitu, apakah Anda tidak mengulang kesalahan yang sama? Jawabannya dia bilang begini, saya akan menerima itu dan saya tetap menerima untuk diberikan kesalahan itu, tapi saya mau dipercepat. Semua kesalahan-kesalahan itu dibuat cepat. Kenapa? Karena ini tidak belajar. Jauh lebih bagus orang sana 10 kali daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Karena dari kesalahan-kesalahan itu kemudian kita menemukan hal yang positif sekaligus negatif. Oh, saya kemarin ternyata salah. Dan rugi itu hal biasa. Saya pernah rugi 2 miliar, yang orang bilang bisa gila kan. Kemudian alhamdulillah Allah kasih jalan kita untuk bisa keluar dari masalah-masalah itu. Karena kita juga harus selalu percaya bahwa Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada hambanya di luar kemampuannya. Itu harus diyakini. Maka ketika kita membuat kesalahan-kesalahan, yakin saja bahwa Allah pasti kasih solusi dari kesalahan-kesalahan itu. Yang salah kalau tidak mau berbuat salah, itu masalah. Tidak mau salah ya, itu karena kesalahan itu pasti tidak lakukan. Namanya manusia pasti membuat kesalahan. Nah satu lagi, dulu kita di sekolah-sekolah itu diajari hemat angka kaya. Ya? Jadi kita seolah-olah harus pikir supaya bisa hemat. Tapi kan sejarah mengajarkan kita bahwa banyak orang-orang kaya yang kemudian justru kaya karena banyak memberi. Ya? Kalau dalam Islam itu ada Abdurrahman bin Auf, ada cerita tentang kurma busuk yang dia beli supaya dia jadi miskin. Dan tidak ada yang beli kurmanya orang Madinah, kemudian dia beli semua kurma itu supaya orang-orang yang kesulitan itu dia bantu. Ya, dia beli kurmanya. Baru sampai di rumah itu kurma yang busuk itu, tiba-tiba ada orang dari Yaman cari kurma busuk. Dia mau beli harganya 10 kali lipat. Jadi dari awal dia berniat membantu orang, tapi justru Tuhan melipat gandakan hartanya. Jadi dari dia berniat untuk miskin, justru tambah kaya. Nah, seperti misalnya Utsman bin Affan. Itu ketika terjadi masalah di Madinah, dia bawa kafilahnya yang banyak itu masuk Madinah. Orang-orang mau beli itu kafilah-kafilah itu. Dia bilang tidak, saya mau 10 kali lipat dari itu. Siapa yang mau beli sekian? Dia bilang saya mau 10, 20, 2 kali lipat, 3 kali lipat dan seterusnya. Dia bilang tidak, ada yang sama 10 kali lipat. Dia bilang tidak ada. Kalau begitu saya akan kasih yang 10 kali lipat. Ternyata dibawa ke Madinah, dibagikan secara gratis ke orang-orang. Tuhan yang ganti, bukan dia. Jadi kalau sudah berusaha,
ada sesuatu yang bisa disedekahkan, berikan. Kenapa? Karena kita, kalau kita muslim ya, kita harus yakin dengan janji Allah. Satu itu akan diganti sama 700. Jadi kalau misalnya kita nyumbang di masjid 1.000 rupiah, maka yakin saja Tuhan akan ganti 700.000. Kenapa? Karena 1.000 rupiah 700 kali lipat. Seperti menanam satu bulir, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100, berarti 700 ya. Jadi bagaimana kalau misalnya kita berbisnis, setiap keuntungan kita misalnya 1 juta, kita keluarkan 100.000, Tuhan kasih kita 700 kali lipat dari itu. Itu tidak harus dalam bentuk uang, tapi mungkin dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk teman yang baik, ya, dan macam-macam. Jadi kalau saya dalam bisnis itu ya jangan takut untuk berbisnis dengan Allah gitu, bukan berbisnis dengan manusia. Jadi anak-anak muda sekarang harus masuk SMA, SMP sudah harus kesini, masuk ke bisnis, karena semakin sempit lapangan pekerjaan di masa depan. Ya betul sekali, banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat dari perbincangan kita pada hari ini bersama Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia, Pak Ramli. Ada yang saya petik dari banyaknya pelajaran yang beliau sampaikan tadi, apalagi kita sebagai para pemuda yang notabene adalah pemegang tongkat estafet ke masa depan negara ini, di mana kita ini harus memulai, jangan takut salah, terbentur, sampai terbentur teman-teman. Mungkin itu dari saya, terima kasih Pak. Waktu untuk ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Taufik Karina Mardia dari Komunitas Pemuda Jujur, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.